Oke, jadi di part ini kita akan membahas tentang pembebanan-pembebanan lainnya yang sebelumnya udah dijelaskan. Maksudnya sebelumnya udah dicari tahu di progres 1, yang sebelumnya kan hanya truk. Dan ini kita akan membahas sisanya. Dan untuk contoh tubes ini akan dicontohkan MA, TD, dan TB. Jadi yang MA ini hitung-hitungannya kalian harusnya udah menghitung di progres 1. Langsung saja saya contohkan. Dimana pertama yang parapet dulu. Parapet terletak di sisi kiri dan kanan jembatan, ya, sisi kiri dan kanan jembatan, dan bebannya dalam kasus ini 2,2 kilonewton per meter square. Jadi yang harus kita lakukan, uh, sebenarnya banyak banyak jalan menuju Roma ya. Tapi kalau yang aku sendiri personally prefer di ke arah Y, artinya satunya meter 0,5 dan minus 0,5. Oke, lalu aku akan gambar frame-nya, boleh frame apapun, bebas. Begitu, aku akan select area ini, select ini, select area ini, select ini. Edit areas, divide areas, cookie cutter. Yap, oke. Nah, sudah selesai. Hapus ini, hapus ini. Nah, baru klik ini, klik ini. Ups, sorry, lupa di define. Kita define dulu load pattern. Dalam kasus ini MA namanya. Benar ya? MA itu tuh ya dead lah. MA ada super dead gak sih? Super dead. Kita add to load pattern. Deadnya kita ganti jadi MS ya. Di sini. Lalu kita perlu TD. Ini live aja. Kasih namanya. Lalu ada TB. TB juga akan live aja namanya. Oke. Lalu assign area loads uniform shell MA sebesar 2,2. MA. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa lihat kalau misalnya beban parapetnya itu udah di apply ke area ini. Lalu kita akan selanjutnya menggambarkan water, genangan air sama pavement. Jadi genangan air pavement itu selain parapet dan ada pelang beton. Sebenarnya ini nggak sepanjang cross section melintang, tapi untuk penyederhanaan aku bakal modelin langsung sama aja gitu. Sepanjang bentang maksudnya. Oh, 3,6 ya, sorry. Salah. Nanti kita revisi. Yang ini kita assign dulu area loads uniform to shell. Ini MA juga 2,8705. Kita klik apply. Lalu yang ini kita replace ya. Replace berapa? 3,6 kilonewton. Oke, MA MA udah done. Selanjutnya TD. Ini BTR BGT. Jadi kalau BGT, sorry, kalau BGT nggak termasuk parapet ya. Sebenarnya nggak termasuk median juga, cuman 1 meter doang. Gak apa-apa lah. Kita area loads uniform, kita pilih TD. Kita lihat BTR-nya 9. Berarti kita taruhnya 9. Lalu ada BGT. BGT itu beban garis terpusat ya. Oh iya, jadi
Di sini aku udah menggambarkan dummy, tapi aku contohin lagi. Jadi awalnya grid-nya kalian bisa lihat A, B, C, D, E, F, tapi aku tambahin grid baru mid di X dengan 15 meter. Lalu aku define sebuah section namanya dummy. Ukurannya bebas, benar-benar bebas, materialnya juga bebas, tapi modifiernya aku kecilin semua. Aku kecilin, jadi em, dia nggak, dia cuman sebagai penyalur beban, dia nggak nahan beban. Dan kebetulan BGT itu kalau nggak salah juga sebenarnya nggak include parapet, cuman penyederhanaan lah supaya ini penyederhanaan sebenarnya bisa dibuat lebih akurat sih, tapi aku sendiri nggak merasa ada keperluan mendesak untuk itu. Tapi kalau teman-teman merasa oh itu harusnya gitu gitu, ya by all means silakan. Nah ini kita TD PGT ke arah gravity, kita apply, kan ya sudah masuk. Lalu ada beban rem. Nah beban rem ini lebih spesial lagi ya. Beban rem itu ditempatkan di atas titik 7 kan ya. Ya, beban rem itu di atas secara horizontal pada jarak 1800 mm di atas permukaan jalan. Di atas permukaan jalan. Oke. Kalau di atas permukaan jalan berarti ini harus tambah 1. Eh, jadi begitu. Pertama ya 25% itu nggak aku jelasin lah ya. Pokoknya intinya breaknya 62,5 dan itu dimuati pada semua lajur yang arahnya sama aja. Jadi uh, pilih salah satu gitu ya. Kalau misalnya kalau misalnya mobilnya ke sini, maka gaya remnya akan ke kiri gitu ya. Kalau misalnya mobilnya bergerak dari kiri ke kanan, maka gaya remnya ke kiri. Teman-teman bisa pinpoint lagi harusnya di mana gitu. Gaya rem ini dimodelkannya per truk gitu ya. Jadi teman-teman bisa uh, cari di mana gitu. Misalnya, misalnya nih, teman-teman boleh gambar join gitu ya. Gambar join biasa draw special join gitu dari mana gitu supaya muncul titik di mana GRM-nya akan dikeluarkan gitu. Itu boleh, tapi meshingnya harus benar ya kalau seperti itu. No problem. Ada juga bisa juga pasang dummy gitu ya. Nah, karena ini hanya untuk keperluan tutor gitu ya. Jadi misalnya ini kalau teman-teman lihat ini ada roda roda kiri dari kendaraan satu, roda kanan dari kendaraan satu. Ya aku bilang lah beban remnya di sini nih. Jadi aku akan sign join, sorry, klik dulu, nggak bisa select grid nih. Join ke dalam grafik invisible. Oh, oh, iya iya iya. Jadi ke belum ada joinnya karena memang nggak ada. Jadi kalau seperti itu kita akan bentar. Oke, kita akan select ini, select ini, lalu kita edit, kita edit lines, divide frames, error dividing. Oh malah girdernya yang ke divide. Jangan-jangan.
Oke, mungkin metode terbaiknya adalah kita draw special join-nya manual gitu ya. Gak perlu offset. Mungkin limit ya. Di sini gitu. Contohnya sama pas kedua tuh kira-kira di sinilah. Ya kita assign join loads forces. Ini tuh TB versus global X. Global X-nya kita akan masukkan minus dari ini. Minus dari itu. Sama ada momen nih. Karena kan dia gayanya bekerja 1800 di atas permukaan jalan. Nah, ini eksentrisitasnya ya kalian eh, kira-kira sendirilah aku dapatnya dari mana gitu. Lalu karena gayanya ke kiri, maka momennya harusnya terhadap terhadap Y positif atau negatif bentar. Y negatif. Berarti momennya Y negatif. Kita pasang negatif. Oke, gitu ya. Jadi ada gaya break sama ada momennya. Momennya karena eksentrisitasnya. Nah, seperti itu. Eh, untuk yang ini. Kalau ini tuh pengertianku tentang kalimat pertama ini ya, untuk gaya rem. Harus ditempatkan di semua lajur yang dimuati sesuai dengan pasal 82 dan yang berisi lalu lintas dengan arah yang sama. Karena kita kan jembatannya uh, 4 lajur 2 arah terbagi. Berarti harusnya misalnya ini masuk ke dalam bidang gambar, ini keluar dari bidang gambar. Dan kalau baca kalimat ini sepertinya diartikan seperti itu gitu. Lalu aku mau mengubah dulu beberapa hal. Ini MS. Lalu aku mau nambahin. Ups, bukan di sini. Aku mau ke load combo. Oke, kayaknya udah cukup deh. Habis itu coba BGT. Nah, nggak perlu. Oke, lalu aku mau edit interactive database editing, load case. Benar nggak ya? Harusnya load case. Sebentar. Bukan load case. Cari lagi. Oh, belum ada karena belum dibuat. Harus buat dulu ya. Combo apa gitu. Tumbalin aja nggak apa-apa. Nah, response combination. Udah ada udah ada tumbal, udah bisa dikirim ke Excel. Kita mulai dari sini. Skill filter. Benar nggak urutannya? Benar. Combo satunya dihapus aja. Coba masuk nggak? Ada yang error. Kalau ada error harus kita perbaiki. Oh, sepertinya tidak ada error. Bentar ya, coba di pause dulu. Oke, tadi ternyata agak keganti nama dat jadi MS di load case-nya, tapi ini udah selesai, gak ada error. Dan aja load kombonya kita delete, tapi ini udah masuk semua, udah cocok. Oke, segala macam ya, tinggal di run aja. Tinggal di run, tapi nggak akan kutunjukin. Yang kutunjukin apa? Outputnya yang kalian perlukan.
Jadi output dari pemodelan SAP ini sebenarnya nggak banyak ya. Ini doang. Silahkan dilihat, dijelaskannya singkat aja. Yang pertama M0, ini momen akibat MA plus MS, dan MT itu momen dari kombinasi lain satu. Atau kalau kalian lihat kombinasi lain satu tuh, MS-nya satu, MA-nya satu, live load vehicle life-nya satu, dan brake-nya satu. Jadi semua yang satu gitu ya. Atau kalau di gedung mungkin service ya. Dan M0 dan MT diambil setiap increment 6 meter. Tentunya lebih banyak increment lebih bagus ya. Cuman 6 meter. Oh, dan momen tengah bentang. Jadi tengah bentangnya kan kebetulan 15 meter. Jadi 6 meter sama 15 meter. Momen ultimate ini standar dari semua load kombonya berapa. Momen berat sendiri di penampang kritis. Pertama kita perlu lihat dulu penampang kritis itu apa. Ini tuh lokasi penampang kritis di X ketika VI. Kita lihat VI. VI adalah V geser selain karena berat sendiri ketika Max terjadi. Jadi adalah V maksimum ketika Max terjadi, tapi selain geser karena VS gitu. Jadi mungkin kalau 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 how I will approach this itu layan satu, sorry, V dari layan satu itu aku kurangin dengan V karena MS. Udah. Di titik kritisnya, tapi maksimum kan ya. Jadi lihat Max V-nya maksimumnya di mana? Itu V, lalu VI adalah V lain satu kurang VMS di titik itu. Lalu V untuk MS-nya namanya VD. Itu ada juga, ini langsung VMS gitu ya. Tapi di titik kritisnya ya. Geser ultimate ini maksimum dari load combo. Momen SIDL dan LL di penampang kritis ini tuh uh, ini sama aja momen layan satu dikurang momen karena MS, tapi di titik kritis dan MD juga. Udah gitu. Lalu kayak dalam pelat ini nggak bakal ku jelasin lagi. Yang kalian perlu tahu adalah pelatnya pelat satu arah. Jadi M-nya itu pasti M berapa, ayo. Udah, itu silahkan diingat-ingat lagi gitu ya. Kayak dalam pelatnya itu M berapa? M11 atau M22. Oke, mungkin itu aja untuk video tutorial terakhir ini. We'll see you in the next progress.